Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kembali berjumpa dalam mata kuliah genetika ternak. Kali ini di pertemuan yang ke-12 kita akan coba membahas bab yang baru, yaitu bertemakan analisis DNA. Jadi materi ini merupakan materi tambahan, jadi untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang ruang lingkup ilmu genetika dalam tataran aplikasi yang lebih luas lagi. Nah, walaupun mata kuliah genetika ternak ini materi utamanya dalam membahas dasar-dasar pengetahuan dalam dunia genetika, tapi di pertemuan 12, 13, dan 14 akan coba kita uraikan tentang bagaimana aplikasi ilmu genetika dalam tataran aplikasi di lapangan untuk kemanfaatan atau pengetahuan yang lebih global lagi. Nah, di dunia nyata seperti apa pemanfaatannya. Nah, ini hanya sebagai pengantar saja, nanti lebih mendetail akan dijelaskan dalam perkuliahan selanjutnya apabila kalian nanti mengambil mata kuliah bioteknologi peternakan. Nah, di mata kuliah ini hanya memberikan overview, gambaran umum tentang penggunaan atau pemanfaatan genetika di dunia nyata dalam praktek yang sesungguhnya. Nah, baik di pertemuan ke-12 ini, saya akan coba memberikan gambaran umum tentang pendahuluan pada bab analisis DNA, atau kemudian nanti di pertemuan ke-13 dan 14 saya akan memberikan tugas sebagai pengganti kuliah, yaitu merangkum materi yang sedang kita bahas ini, karena ini materinya banyak. Nah, jadi biar kalian mendapatkan pemahaman yang lebih dengan cara menulis kembali, merangkum materi-materi yang diberikan, sehingga secara tidak langsung sambil menulis kalian berusaha untuk memahami apa yang ditulis. Baik, kita mulai dari definisi DNA itu sendiri. Mungkin di awal-awal perkuliahan sudah sempat dibahas oleh Pak Tikno, yang disebut dengan DNA merupakan materi genetik yang membawa sifat ya dari induk kepada anaknya yang terdapat di dalam kromosom di dalam organel sel. Nah, DNA adalah asam nukleat yang mengandung materi genetik dan berfungsi untuk mengatur perkembangan biologis seluruh bentuk kehidupan secara seluler. Nah, jadi di dalam DNA ini bisa dikatakan adalah otak ya dari segala proses metabolisme yang ada di dalam tubuh makhluk hidup, baik pada tanaman, tumbuh pada hewan maupun pada manusia. Ya, jadi makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, seluruh proses metabolisme itu diatur oleh DNA. Ya, jadi kalau otak ini berperan sebagai koordinator, dia sebagai pengatur untuk aktivitas luar, ya, aktivitas luar dan dalam tubuh manusia dalam melakukan proses metabolisme. Nah, DNA ini adalah yang berperan penting atau bahkan menjadi sumber materi untuk pembentukan organ-organ, organel-organel maupun organ-organ sel dalam organisme. Ya. Nah, karena di dalamnya ini terdapat asam nukleat yang mengandung materi genetik dan berfungsi untuk mengatur perkembangan biologis. Selain itu, DNA juga berperan dalam proses pewarisan sifat pada organisme.
Jadi sifat yang dimiliki oleh induknya itu diturunkan secara genetik kepada anaknya. Nah, ini proses ini dilakukan oleh DNA. Nah, makanya dalam kasus anak yang tidak jelas siapa bapaknya, siapa ibunya, maka dengan uji tes DNA ini bisa diketahui secara pasti siapa bapak dan ibu dari anak tersebut. Karena memang DNA ini diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Nah, karakteristik dari DNA itu berupa struktur pilihan utas ganda yang antiparalel dengan komponen-komponennya, yaitu yang terdiri dari gula pentosa, disebut dengan deoksiribosa, kemudian ada gugus fosfat dan pasangan basa. Sebuah sel memiliki DNA yang merupakan materi genetik dan bersifat herediter pada seluruh sistem kehidupan. Genom adalah set lengkap dari materi genetik, yaitu DNA, yang dimiliki suatu organisme dan terorganisasi menjadi kromosom. Jadi DNA berada di dalam kromosom. Dilihat dari organismenya, struktur DNA prokariot tidak memiliki protein histon dan berbentuk singular atau melingkar. Sedangkan DNA eukariot ini berbentuk linear, lurus, dan memiliki protein histon. Berkat fungsinya dalam pewarisan sifat, maka saat ini DNA dapat direkayasa untuk menghasilkan organisme yang unggul. Nah, kalau dulu untuk mengembangbiakkan tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul, nah ini dilakukan melalui persilangan secara melalui beberapa generasi sehingga didapatkan tanaman baru yang unggul. Nah, namun kini dengan berkembangnya pengetahuan di bidang genetika, nah maka rekayasa untuk menghasilkan organisme yang unggul, nah ini menjadi lebih cepat lagi. Tidak harus melalui berbagai melewati beberapa generasi untuk mendapatkan sifat-sifat yang diinginkan, tapi cukup dalam satu siklus produksi ini sudah bisa diperoleh organisme baru yang lebih unggul daripada tetuannya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, untuk merekayasa DNA banyak cara dan tahapan yang harus dilalui. Nah, ini nanti yang akan kalian jadikan tugas untuk memahami setiap tahapan-tahapan untuk merekayasa DNA. Mulai dari tahap ekstraksi DNA, kemudian PCR, polymerase chain reaction, dan elektroforesis. Nah, ini nanti ada pembahasannya masing-masing. Seperti apa ekstraksi DNA, tahapannya, prosesnya. PCR itu apa, bagaimana prosesnya, kemudian elektroforesis juga apa, dan bagaimana prosesnya. Ini semua yang nanti akan menjadi tugas kalian. DNA dapat diekstraksi dari berbagai macam sel tubuh. Komponen sel darah, yaitu sel darah putih, merupakan hal yang biasa diekstraksi karena memiliki nukleus di mana terdapat DNA di dalamnya. Teknik PCR didasarkan pada amplifikasi fragmen DNA spesifik di mana terjadi penggandaan jumlah molekul DNA pada setiap siklusnya secara eksponensial dalam waktu yang relatif singkat. Teknik ini sangat ideal untuk mengidentifikasi patogen dengan cepat dan akurat. Secara umum, proses ini dapat dikelompokkan dalam 3 tahap yang berurutan, yaitu denaturasi template, annealing, pasangan primer pada untai tunggal DNA target, dan extension, pemanjangan dan atau polimerasi. Nah, nanti penjelasan dari masing-masing tahapan pada PCR ini juga akan dijelaskan pada materi berikutnya yang menjadi tugas kalian. Untuk identifikasi dan membedakan ukuran fragmen DNA, pemisahan melalui elektroforesis mutlak diperlukan. Elektroforesis DNA merupakan teknik untuk memisahkan sampel DNA berdasarkan atas ukuran atau berat molekul
dan struktur fisik molekulnya. Gel yang biasa digunakan antara lain agarosa. Elektroforesis gel agarosa dapat dilakukan untuk memisahkan sampel DNA dengan ukuran dari beberapa ratus hingga 20.000 pasang basah. Elektroforesis adalah peristiwa pergerakan partikel koloid yang bermuatan ke salah satu elektroda. Elektroforesis dapat digunakan untuk mendeteksi muatan partikel koloid. Jika partikel koloid berkumpul di elektroda positif, berarti koloid bermuatan negatif. Dan jika partikel koloid berkumpul di elektroda negatif, berarti koloid bermuatan positif. Ini gambar umum tentang elektroforesis dalam proses rekayasa DNA. Nah, kemudian juga yang menjadi bahasan dari analisis DNA ini adalah rekayasa genetik atau disebut juga teknologi DNA rekombinan. Nah, ini nanti secara lebih detail akan dijelaskan di mata kuliah berikutnya, yaitu bioteknologi peternakan. Nah, teknologi DNA rekombinan adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai pembentukan kombinasi materi genetik yang baru dengan cara penyisipan molekul DNA ke dalam suatu vektor sehingga memungkinkannya untuk terintegrasi dan mengalami perbanyakan dalam suatu sel organisme lain yang berperan sebagai sel inang. Manfaat rekayasa genetika ini adalah untuk mengisolasi dan mempelajari masing-masing gen tentang fungsi dan mekanisme kontrolnya. Selain itu, rekayasa genetika juga memungkinkan diperolehnya suatu produk dengan sifat tertentu dalam waktu lebih cepat dan jumlah lebih besar daripada produksi secara konvensional. Nah, ini gambaran umum tentang analisis DNA yang nanti akan kalian pelajari lebih panjang lagi, lebih luas lagi di tugas yang saya berikan kepada kalian sebagai pengganti perkuliahan pertemuan ke-13 dan 14. Ya. Jadi ini adalah materi yang akan menjadi tugas kalian yang nanti kalian ditugaskan untuk merangkum, ya. Nah, jadi bedakan antara merangkum dan menyalin. Kalau merangkum berarti meringkas dari tulisan-tulisan yang ada itu diringkas, cukup ditulis kalimat intinya. Nah, yang menjadi kalimat inti dari paragraf tersebut. Kalau menyalin berarti semuanya, mulai dari kata per kata, dari kalimat pertama sampai terakhir. Tapi kalau merangkum berarti hanya kalimat-kalimat inti dari setiap paragraf pada tulisan itu yang ditulis kembali. Ya, tugas pertama kalian akan merangkum pembahasan tentang analisa DNA, ya, mulai dari pengertian DNA, kemudian sampai fungsi DNA, ekstraksi organik, ekstraksi selek, kemudian lanjut ke yang kedua, prinsip dasar PCR, polymerase chain reaction, yang saat ini lagi trending, ya, dan adanya COVID-19 jadi salah satu metode untuk menguji ada tidaknya virus COVID-19, ya, PCR. Nah, ini kalian akan mengetahuinya lebih detail di tulisan ini. Sampai nanti terakhir tugas kalian sampai ke elektroforesis, ya. Sampai ke elektroforesis. Pengertian elektroforesis, tujuan
elektroforesis, kemudian jenis-jenis elektroforesis, prosedur kerja elektroforesis. Nah, sampai sini saja ya. Sampai halaman 64. Nanti saya akan bagikan diktatnya. Kalau tidak salah udah saya pernah bagi di awal. Tapi nggak apa-apa, saya bagikan lagi bagi yang belum sempat mendownload ya. Jadi sampai halaman 64. Sampai halaman 64 ya. Oke, mungkin itu saja pertemuan kali ini. Selamat belajar. Seperti biasa, silahkan disimak. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA Group. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.